Pada tahun 747 Masehi, pemberontakan Abbasiyah dimulai ketika seorang pendukung Abbasiyah bernama Abu Muslim yang merupakan seorang mantan budak Persia mengibarkan bendera hitam. Bendera hitam sendiri adalah merupakan bendera Nabi Muhammad, tapi kini menjadi lambang Abbasiyah. Mayoritas pengikut Abu Muslim adalah orang Iran dan kelompok Maula, bukan orang Arab. Dengan susah payah Gubernur Khurasan meminta bantuan kepada Khalifah Marwan yang kedua. Namun Marwan tidak bisa memberikan bantuan kepada gubernurnya karena ia sendiri sedang sibuk menghadapi pemberontakan di sekitar ibu kota kerajaan yang tersebar dari Palestina hingga ke Hims. Karena tidak mendapatkan bantuan dari Marwan, akhirnya ibu kota Khurasan yaitu Himar dan ibu kota Irak yaitu Kufa jatuh ke tangan pasukan Abbasiyah. Pada tahun 750, Abu Abbas yang memiliki julukan As-Saffah dibaiat menjadi khalifah. Di mana-mana pasukan berbendera putih yang merupakan pasukan dinasti Umayyah dapat dikalahkan oleh pasukan yang berbendera hitam yang merupakan pasukan Abbasiyah. Marwan yang kedua memberikan perlawanan yang sia-sia. Dengan pasukan sebanyak 12.000 orang, ia bergerak melawan pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abdullah, paman dari Abu Abbas. Keinginan memenangkan pertempuran tidak lagi dimiliki pasukan Suriah. Setelah pertempuran tersebut, Suriah terbuka lebar bagi pasukan Abbasiyah. Satu demi satu wilayah kekuasaan Umayyah dapat ditaklukkan. Kota Damaskus dikepung, namun setelah beberapa hari kemudian kota itu menyerah. Abbasiyah mampu menundukkan semua wilayah Umayyah kecuali Andalusia. Abdullah yang merupakan jenderal kenaman Abbasiyah mengirimkan pasukan untuk mengejar Khalifah Marwan yang melarikan diri. Namun kemudian ditangkap dan dibunuh di luar sebuah gereja di Mesir. Di sanalah Marwan yang kedua dimakamkan, sedangkan kepalanya diserahkan kepada Abu Abbas. Bahkan Abu Abbas tidak ragu-ragu untuk menghabisi orang-orang terdekat istana. Ia mengundang 80 orang keluarga istana Umayyah dalam sebuah acara makan dan menghabisi mereka ketika jamuan makan sedang berlangsung. Setelah menutupi jasad yang sudah meninggal dan yang masih sekarat, Abdullah dan para komandannya melanjutkan jamuan makan sambil diiringi rintihan manusia yang sedang meregang nyawa. Para agen mata-mata disebar ke seluruh dunia Islam untuk memburu dan membunuh keluarga Umayyah. Bahkan jasad yang sudah tak bernyawa sekalipun tidak luput dari kemarahan dan pembalasan dendam Abbasiyah. Jasad para khalifah di Damaskus dan tempat-tempat lainnya digali dari kuburannya lalu dirusak oleh Abdullah. Bahkan ada jasad yang dibakar sehingga jadi abu dan ada jasad yang dicambuk 80 kali. Hanya makam Umar bin Abdul Aziz yang tidak mengalami nasib yang mengenaskan. Dengan jatuhnya dinasti Umayyah, kejayaan orang Suriah berakhir sudah. Kejatuhan dinasti Umayyah mengandung arti penting, yaitu periode Arab murni kini bergerak menuju titik akhir. Dinasti Abbasiyah menyebut diri mereka sebagai daulah. Abbasiyah membuka era baru bagi dunia Islam. Orang Irak terbebas dari kendali orang Suriah. Dendam orang Syiah telah terbalaskan. Para maula telah bebas. Orang Khurasan menjadi pasukan pengawal khalifah. Orang-orang Persia menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Iranisme mulai melangkah menuju kemenangan.